Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk kita bertemu, ya, walaupun temunya via Zoom. Tapi ini salah satu cara kita untuk memudahkan ya dalam pembelajaran, ya, dalam belajar. Jadi walaupun memang kita lihat eh, banyak sekali tanggal merah, khususnya hari Senin. Jadi itu jadi salah satu alasan kenapa kita menggunakan Zoom. Jadi mohon teman-teman bisa memahami ya, bukan karena saya pengen gampangnya, ya walaupun enak ya kalau pakai Zoom terus, ya kan. Oke, ini mungkin nanti presensinya di akhir saja. Oke, topik kita kali ini akan membahas terkait dengan e-business the future. Jadi nanti memang mungkin kita akan pelajari dari fase-fase munculnya e-bisnis atau penggunaan internet telah dikomersialisasi sampai kepada eh, perkembangan e-bisnis itu sendiri. Ya nanti juga menyinggung sedikit banyaknya terkait dengan the future atau masa depan dan bisnis tersebut. Oke, kita akan mulai dari isu-isu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, di mana isu pertama kita akan mempelajari fase-fase yang terjadi dalam perkembangan e-bisnis, kemudian yang kedua terkait dengan kinerja dalam e-bisnis, jadi performance dari e-bisnis itu kita akan melihat apakah ada perkembangan yang baik atau tidak. Kemudian yang terakhir baru kita akan membahas the future of e-business. Jadi masa depan e-bisnis seperti apa? Oke, nah jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas atau menguraikan 3 fase yang telah dilalui oleh e-bisnis selama dekade dari tahun 1995 hingga 2005. Jadi fase-fase ini yang memang muncul awalnya perkembangan dari e-bisnis itu sendiri, yang dimulai dengan munculnya komersialisasi terhadap internet. Kemudian internet ini berkembang dan menjadi fasilitas dalam menunjang sebuah bisnis hingga pada di tahun 2025 itu berkembang pesat. Nah, kemudian kita juga akan melihat kinerja dari e-bisnis dan e-commerce selama periode tersebut. Dan yang terakhir, kita akan melihat atau mendiskusikan sedikit terkait dengan prospek masa Aja ya depan kakek tak ada kamera e-bisnis kameranya tak pasang. dari perspektif organisasi dan pelanggan. Ya, ini mungkin ada yang suara-suara ini yang bocor, tolong dikondisikan ya. Takutnya nanti malah bahas masalah yang tidak pas ya untuk di publik. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan bahas 3 key itu ya. Kemudian kita akan masuk kepada 3 fase perkembangan e-bisnis yang seperti saya sampaikan di awal, kita akan membahas fase-fase dalam perkembangan e-bisnis. Nah, e-bisnis dan e-commerce ini telah melalui 3 fase yang berbeda sejak terjadinya komersialisasi internet. Jadi awal mulanya internet itu hanya digunakan sebagai alat komunikasi atau alat uh, sharing informasi dari uh, berbagai macam kanal. Ya, yang kita tahu awalnya ada intranet, kemudian extranet, kemudian yang lebih luas lagi adanya internet. Nah, pada fase awal ada banyak ya kegembiraan atau optimisme yang menghasilkan dana investasi yang cukup besar dan memberikan dorongan untuk pengembangan awal industri baru tersebut. Artinya, saat munculnya e-bisnis,
ya sejak komersialisasi internet tersebut, banyak sekali orang-orang yang ingin menginvestasikan dananya ke sana karena dinilai e-bisnis ini sesuatu yang baru dan memiliki keuntungan yang sangat besar. Jadi orang-orang tidak ingin apa ya, namanya udah otak bisnis ya, pasti di pikirannya hanya keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Nah, kemudian nilai tinggi pada industri baru tersebut ini menarik semakin banyak investor yang gara-gara mereka takut kehilangan potensi keuntungan finansial dari bisnis tersebut. Lagi-lagi mereka dengan gamblangnya eh, invest ke sana. Nah, selanjutnya dalam fase perkembangan e-bisnis ini tercermin atau bisa kita lihat dari era.com. Itu terjadi antara tahun 1995 sampai tahun 1999. Jadi ketika itu jumlah perusahaan berbasis internet itu sangat meningkat ya di dekade tersebut sehingga dikatakan sebagai era.com. Nah, era.com ini juga dikenal sebagai bubble.com. Ya kita tahu ya bubble dia dinilai seakan-akan akan meledak pada waktu yang tertentu, ada pada waktu yang eh, apa ya dipastikan namanya bubble ya pasti dia akan pecah di waktu yang seharusnya dia akan pecah karena memang sudah tidak kuat menahan eh, apa ya masalah-masalah yang timbul karena memang era.com ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki fundamen bisnis yang kuat atau fondasi-fondasi bisnis yang kuat, tetapi masih mampu menjual sahamnya dengan harga yang sangat tinggi kepada investor yang tidak waspada. Jadi karena memang investor-investor ini ya kurang waspada yang melihat bahwa potensi dari industri tersebut sangat tinggi sehingga mereka dengan gamblangnya langsung invest ke sana. Oke, namun pada akhirnya banyak perusahaan tersebut yang gagal ya karena memang fundamental bisnis itu sangat penting ya makanya eh, terjadilah kegagalan di sana ketika memang bisnis-bisnis tersebut hanya dilakukan dengan apa ya ketidakwaspadaan tadi yang berakibat perusahaan-perusahaan tersebut gagal dan mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan yang terjadi namanya bursting of the dot-com bubble. Ya, jadi pecah eh, gelembungnya itu pada tahun 2000-an ya. Ya, jadi kita lihat ya dari 1995 sampai 1990 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang muncul di sana. Ya, makanya dinamakan di era.com. Tapi juga era.com ini dikenal sebagai bubble.com yang sewaktu-waktu akan pecah. Ya, nah, terjadilah kepecahan itu atau bursting itu di tahun 2020. Sehingga pada akhirnya mengantarkan pada fase kedua, yaitu fase kedua adalah industri yang terguncang. Nah, selanjutnya, 2 tahun setelah jatuhnya .com tadi, yaitu kemungkinan 2002, ya, berarti 2020, 2000 itu adalah tahun perpecahan ya, dari industri era.com. Nah, 2 tahun setelahnya mereka masuk ke periode refleksi dan pembelajaran bagi para manajer mengenai penggunaan internet untuk bisnis dan perdagangan. Artinya setelah mengalami perpecahan itu atau banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ya karena memang mereka tidak waspada dengan fundamental-fundamental bisnis tadi atau fondasi-fondasi bisnis yang harus kuat terlebih dahulu. Ya, pada fase kedua ini mereka akan belajar ya atau refleksi ya setelah ada masalah pasti orang akan belajar dari kesalahan tersebut. Di mana 2 fase tersebut adalah periode pembelajaran bagi pelanggan saat mereka menentukan cara menggunakan saluran baru untuk menjelajahi dan bertransaksi. Kemudian pada tahun 2022
peningkatan tingkat koneksivitas dan interaktivitas yang berarti bahwa pelanggan mulai menyukai gagasan belanja online. Jadi setelah terjadinya apa ya bursting bubble di era.com tadi, mereka terus belajar dan ternyata setelah 2 tahun terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, mereka bisa bangkit. Dan ternyata para pelanggan-pelanggan ini juga belajar untuk untuk meningkatkan koneksivitas dan interaktivitas mereka di dunia maya. Dan ternyata interaksi mereka di sana, eh, akhirnya menyukai terhadap belanja online tersebut. Nah, selanjutnya pasca 2004, ya ini berarti sudah 2004-an, tahun 2024, ini menjadi saksi dimulailah fase ketiga pengembangan e-bisnis dan e-commerce, di mana fase ini merupakan kepercayaan baru yang ditemukan dalam menggunakan internet untuk tujuan bisnis dan perdagangan dengan pelanggan. Namun, kemunculan kembali e-bisnis sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi sangat berbeda dengan awal perkembangannya yang sebelumnya. Nah, saat ini para pengusaha, para investor, dan para pelanggan ini jauh lebih bijaksana dan lebih berpengalaman dalam menggunakan internet. Mereka lebih care dan tidak blak-blakan lagi, yang mereka tahu bahwa internet ya itu terbuka, dan ketika mereka tidak waspada, mereka akan bermasalah dengan masalah-masalah yang dimunculkan dengan adanya internet tadi. Nah, jadi ini di fase ketiga, para pengusaha, investor, dan pelanggan jauh lebih memperhatikan untuk penggunaan internet tersebut sebagai bisnis dan perdagangan bagi konsumen. Nah, selanjutnya, setelah mereka belajar dan ternyata mereka juga pada waspada, baik itu bagi perusahaan maupun konsumennya, di sini manajer telah memikirkan strategi e-bisnis dengan lebih hati-hati lagi dan membawa keterampilan kunci atau kita kenal sebagai key skill kepada organisasi mereka untuk dapat membantu mereka menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, lagi-lagi manajer di sini tidak memikirkan hal baru dan keuntungan yang besar, tapi mereka lebih realistis lagi. Waduh. Di tempat kalian hujan nggak? Terang, Pak. Terang ya. Gerimis, Sini Pak. saya di Demak ini lagi geluduk. Nggak masalah, kita selesaikan sedikit lagi. Iya, Pak. Di sini juga geluduk. Petir ya. Geluduk apa petir? Oke, kita lanjut. Nah, manajer juga telah melakukan program restrukturisasi untuk lebih menyelaraskan organisasi mereka dengan lingkungan kerja baru yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan internet. Artinya manajer di sini sudah mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk bisa survive dari mereka telah belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian pengusaha telah memasuki kembali e-bisnis dengan aplikasi yang lebih baik dan model bisnis yang lebih kuat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan saat muncul di awal. Mereka dengan begitu gamblang dengan fundamental bisnis yang sangat minim atau sangat rentan, mereka tetap jalan. Ya, yang penting banyak investor yang masuk dan mereka mendapatkan aliran modal yang sangat besar, mereka jalan. Tapi ternyata seperti itu, gagal ya, namanya bisnis. Nah, selanjutnya banyak customer yang telah mempelajari cara menggunakan internet secara efektif dan semakin percaya diri karena mendapatkan pengalaman transaksi online yang baik. Jadi setelah itu terjadi, kan ada peningkatan koneksivitas dan interaktivitas terhadap interaksi di dunia maya atau secara online, dan ternyata interaksi itu mendapatkan
hal yang positif dan mereka senang dengan bertransaksi online tersebut. Selain mudah, efisien, bisa dilakukan di mana saja, ya. Ya walaupun mereka paham bahwa dalam bertransaksi online tersebut ada resiko-resiko yang mereka akan hadapi ya berkaitan dengan privacy, berkaitan dengan keamanan data dan sebagainya. Tapi secara umum transaksi online itu berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. Nah, berdasarkan dari fakta yang ada, berdasarkan data tersebut juga, organisasi berbasis internet ini memperoleh tingkat kepuasan pelanggan tertinggi dari semua usaha komersial. Nah, di fase ketiga inilah mulai kembali e-bisnis muncul dan dipercayai oleh masyarakat luas. Kemudian kita masuk di kinerja ya, karena memang untuk isu yang kedua itu berkaitan dengan kinerja dari e-bisnis dan e-commerce. Nah, setelah kehancuran .com tadi, yaitu setelah jatuhnya nilai saham perusahaan teknologi tersebut, banyak analis memperkirakan akhir dari internet sebagai sarana untuk bertransaksi dan menjalankan proses bisnis. Tapi ternyata analis tersebut salah. Di tahun-tahun berikutnya, kinerja ekonomi ini berbasis internet sangat mengesankan dengan pertumbuhan yang sangat pesat, ya, di mana bisnis itu dilaporkan mengalami yang namanya hemat biaya dan efisiensi, dan juga pelanggan terus meningkat, ya, membawa e-commerce ke tingkat yang belum pernah terjadi. Jadi ada di mana titik e-commerce itu atau e-bisnis itu juga mencapai puncaknya atau belum mengalami prestasi yang sebelumnya terjadi. Sehingga di sini muncullah e-bisnis itu menjadi kepercayaan bagi masyarakat juga dan bernilai tinggi. Kemudian kinerja e-bisnis selanjutnya adalah tingkat konektivitas ini telah meningkat secara drastis ya setelah tahun 2000-an itu, yang berarti bahwa akses internet menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Kita lihat sekarang ya, walaupun ini bukunya hanya terbatas ya tahun berapa ya, 2016 sampai ini mengatakan bahwa koneksi internet ini akan terus berkembang, akan terus eh, masuk ke penjuru-penjuru pelosok-pelosok yang ada ya. Walaupun di beberapa tempat kita masih merasakan sulitnya internet di sana, sulitnya koneksivitas. Tapi secara umum dari sebelum ya atau di tahun 2000-an sampai dengan sekarang sudah banyak sekali perkembangan. Ya, khususnya terkait dengan konektivitas ya atau koneksi internet di berbagai macam tempat. Nah, pada saat itu ada sekitar kurang lebih 200 juta orang Amerika yang memiliki akses terhadap internet. Kemudian pasar Amerika untuk transaksi online meraup ya keuntungan kurang lebih 120 miliar US dollar pada tahun 2004 dengan Departemen Perdagangan Amerika yang melaporkan kenaikan penjualan online sebesar 26% untuk periode tersebut. Ya, ini berdasarkan data ekonomis 2004. Ya, jadi ada peningkatan penjualan secara online sebanyak 26%. Kemudian biaya awal dan potensi untuk menghasilkan keuntungan telah mendorong ribuan pengusaha bisnis kecil untuk pindah ke ruang e-market. Jadi banyak sekali eh, pengusaha-pengusaha bisnis UMKM dan segala macamnya itu ingin mendapatkan keuntungan yang sama dengan merger atau pindah ya, bukan merger ya, atau moving ya ke e-market atau ke electronic market, atau bisa katakan juga market online ya, pasar online. Nah, selanjutnya efek dari kepercayaan baru dalam e-bisnis telah memindahkan jumlah bisnis yang semakin meningkat dari ekonomi lama ke ekonomi baru ini berbasis internet. Sementara bentuk belanja tradisional masih menyumbang lebih dari 98% dari semua penjualan retail,
Tapi ya pertumbuhan penjualan online ini menunjukkan bahwa di tahun 2010 nanti akan mencapai 10% dari seluruh penjualan yang ada. Ya walaupun ternyata kalau kita lihat dari total penjualan itu masih sedikit sekali ya. Kalau kita lihat ya cuma 2%. Tapi ini diproyeksikan di tahun 2010 ya, saat itu diprediksi ini akan mencapai 10%. Sampai sekarang sudah tahun 2020. Kita lihat sudah banyak peningkatan terhadap penjualan online. Ya kurang tahu ya, saya juga belum ngecek datanya apakah data ini melampaui dari belanja tradisional atau belanja secara offline. Ya, belum saya cek untuk data-data yang ada. Kemudian kinerja e-business dan e-commerce dapat dianalisis dengan kita melihat beberapa fokus penting dari dua pasar terpenting. Yang pertama ya business to consumer atau B2C, dan juga business to business ya atau B2B. Ini kita bisa melihat dari fokus terhadap dua pasar penting tersebut. Ya kok nggak bisnis ke bisnis, ya bisnis to bisnis jarang, C2C masih jarang. Nah, kita masuk ke key isu yang ketiga, yaitu e-business the future. Jadi sekarang internet itu sudah dirasakan baik di seluruh kalangan masyarakat, ya artinya internet sekarang itu sudah dirasakan dalam kehidupan banyak orang, di mana koneksivitas ada ya atau tersedia. Mungkin kalau teman-teman yang sudah beberapa kali pergi ke negara maju, kalian ada di public apa ya, ya public space ataupun di public lainnya, itu kalian bisa dengan mudah untuk mendapatkan koneksi internet. Tidak perlu beli kartu dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang sudah kita bisa merasakan internet ada di mana-mana. Kemudian kemampuan konsumen untuk mengakses dan menggunakan internet ini menjadi salah satu hal yang utama dari kebangkitan kembali belanja online dalam beberapa tahun terakhir. Jadi artinya di sini adalah internet itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan atau peningkatan dari e-bisnis tersebut. Ya, dengan demikian, para manajer telah dapat menggunakan pengalaman internet mereka untuk belajar tentang karakteristik dari pasar dan membangun model bisnis yang efektif, di mana memanfaatkan peluang pasar online yang sedang berkembang tersebut. Ya, mereka sudah mulai belajar gimana sebenarnya karakteristik dari pasar online tersebut dan model bisnis apa yang tepat untuk apa ya, untuk mengambil peluang-peluang yang ada di pasar online tersebut. Ya, selanjutnya sebagian besar organisasi ini menggunakan teknologi informasi untuk sarana dalam meningkatkan efisiensi internal dan berkomunikasi dengan pemasok, mitra, dan pelanggan. Ya, selain dari untuk apa ya, e- e-commerce ataupun perdagangan elektronik, internet ini juga digunakan untuk teknologi informasi sebagai sarana koordinasi komunikasi terhadap eksternal maupun internal ya. Kemudian ke depan pengelolaan akan terus mencari aplikasi pengelola ya akan terus mencari aplikasi internet yang membawa keunggulan kompetitif, di mana internet membantu memperluas pasar, menciptakan produk baru, dan memperluas sumber pendapatan. Jadi gimana nanti ke depan akan muncul banyak pengelola-pengelola yang memang visi mereka untuk mencari aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan mereka, yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari pasar online yang ada. Nah, selanjutnya ini kita perlu melihat ya dampak internet di masa depan, dampak internet di uh, masa depan, di mana internet pada bagian penting ekonomi. Yang pertama ada perkembangan teknologi baru. Ya, kita tahu bahwa internet ini akan mendorong kemajuan teknologi baru seperti yang kita alami sekarang, yaitu adanya AI atau kecerdasan buatan,
dan perangkat lunak yang inovatif lainnya. Ya, jadi kita akan banyak muncul perkembangan dari teknologi baru tersebut yang lagi-lagi akan berdampak pada ekonomi suatu negara atau ekonomi dunia. Bagaimana nanti teknologi-teknologi baru atau perkembangan teknologi tersebut membantu dalam eh, perekonomian, ya, atau meningkatkan perekonomian, mempermudah aktivitas bisnis maupun aktivitas masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat adanya sifat industri yang berubah. Ya, kita tahu gara-gara internet, cara industri beroperasi akan mengalami perubahan. Ya, mungkin menuju model bisnis yang lebih terbuka atau model bisnis yang lebih terkoneksi antar satu dengan yang lainnya. Ya. Selanjutnya perkembangan produk dan layanan baru. Ya, ini mungkin berkaitan dengan akan memicu banyak lahirnya produk-produk dan layanan baru yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Ya, kalau kita lihat kemarin saat diskusi di kelompok 10 ya, kita harus fokus dengan yang benar-benar diinginkan atau yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Artinya dalam pengembangan produk dan layanan baru ini akan muncul. Kita bisa langsung mengklasifikasi atau mempersonalisasi kebutuhan-kebutuhan dari eh, customer tersebut. Nah, selanjutnya masuk kepada perluasan pasar. Ini sudah sangat umum sekali. Ya, dengan adanya internet, perluasan pasar bisa mencakup ke segala lini, ya baik di lokal sampai kepada internasional atau sampai ke dunia. Selanjutnya perilaku pembeli online. Ya, kita tahu pembeli online akan cenderung berbelanja secara online karena memang membeli barang online itu sangat mudah ya. Jadi mengubah cara konsumen itu untuk berinteraksi, melakukan transaksi baik jual beli produk dan jasa ya karena memang bisa dilakukan dengan online atau di mana saja, kapan saja, dengan perangkat apa saja. Ya, kemudian selanjutnya aplikasi bisnis baru dari internet akan muncul juga di mana bisnis akan menciptakan aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan kekuatan internet untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Jadi intinya di sini akan muncul banyak aplikasi-aplikasi ya. Kita lihat saja sekarang aplikasi untuk chat aja udah banyak. Ya, kemudian aplikasi untuk jual beli e-commerce, ada Amazon, ada eBay dan lain sebagainya, ada Tokped dan lain sebagainya. Akan muncul banyak aplikasi-aplikasi baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dari bisnis tersebut. Selanjutnya menjembatani kesenjangan digital. Mana kalau kita lihat di sini internet itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan digital dan memberikan akses informasi dan peluang kepada lebih banyak orang lagi dalam sumber informasi ya dan lain sebagainya. Yang intinya tidak akan lagi banyak terjadinya kesenjangan dari eh, informasi-informasi yang ada karena memang karena konektivitas dan juga interaktivitas di internet sudah cukup mudah dilakukan oleh masyarakat, maka kesenjangan ini teratasi ya. Ya, kemudian selanjutnya aplikasi internal. Ini yang dimaksud aplikasi internal ini adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang nanti akan digunakan oleh internal bisnis tersebut untuk ya kolaborasi, ya komunikasi dan juga untuk operasional internal bisnis mereka. Dan terakhir berkaitan dengan keamanan. Ya, mana keamanan ini sangat penting sehingga dengan meningkatkan ketergantungan pada internet, wait, oke sorry tadi ada ini ya tamu ya. Oke, keamanan ya berkaitan dengan keamanan sehingga kita bisa meningkatkan ketergantungan pada internet di mana keamanan atau data-data pribadi kita akan menjadi fokus utama untuk
gimana caranya informasi dan privasi oleh pengguna itu bisa diatasi. Ya, artinya gimana caranya privacy data-data pelanggan itu bisa teramankan ya dengan baik. Ya. Selanjutnya predicting the future. Jadi ada perusahaan yang memang fokus untuk memprediksi masa depan, di mana ada istilah yang namanya futurolog. Futurolog ini adalah orang yang disewa perusahaan untuk memprediksi masa depan. Futurologi ini eh, membantu sebuah perusahaan untuk melakukan prediksi ya terhadap masa depan itu nanti akan seperti apa. Di mana salah satu perusahaan futurolog ini adalah yaitu BT, di mana BT ini adalah salah satu dari banyaknya perusahaan dari skala besar yang telah berinvestasi dalam futurologi, ya, futurologi, untuk membantu perusahaan memahami bagaimana teknologi akan berdampak pada semua bidang kehidupan hingga abad ke-20. Ya, kalau nggak salah, nanti futurolog ini punya titik waktunya di 2051. Saya kemarin coba-coba cari di internet untuk perusahaan BT ini belum ketemu ya. Ini perusahaan seperti apa? Yang dari buku ini yang ada. Nah, kita lanjut. Nah, bidang utama yang dianalisis di Futurolog ini atau di perusahaan BT tadi itu adalah internet, AI, robotika, kesehatan, pendidikan, sampai kepada telekomunikasi. Jadi memang masuk ke semua lini. Ya, ada internet dan sampai kepada telekomunikasi itu menjadi bidang utama. Sehingga BT tersebut bisa mendapatkan prediksi-prediksi yang dianggap tepat ya, karena memang kalau berdasarkan fakta yang ada, prediksi dari garis waktu tersebut yang dilakukan oleh Lab Futurolog BT sekitar 90% itu benar. Ya, jadi ada 90% yang prediksi dari perusahaan BT tersebut benar. Ya, contohnya saja seperti mereka memprediksikan kemunculan adanya spam, kemudian dari pesan teks dan mesin pencari sejak 1992. Ya, 90% benar, 10%-nya error ya. Prediksinya kurang tepat. Ya kayak istilah kita di sini paranormal ya. Ya, dukun. Ya saya ini mungkin untuk yang futurolog ini lebih sistematis ya, lebih ya karena memang mereka menganalisisnya dari banyak hal. Selanjutnya, peluang bisnis yang berasal dari perkembangan internet juga diprediksi oleh ahli futurolog BT jauh sebelum komersialisasi web ya atau World Wide Web ya, triple W. Nah, ini prediksi-prediksi yang diprediksi oleh BT Futurology Department. Kita bisa lihat tadi dari 2006 dia memprediksi sampai 2010. Ya, ini apa sampai 10 nih? Kok di sini 28 sampai 12? Ya, mungkin sebelum selesai 2010, 2028 dia sudah memprediksi lagi, sebelum 12 ini sudah habis 2011 baru memprediksi lagi, dan ini baru memprediksi ya kayak 2006 adanya elektronik prescription ya, kemudian virtual farming kooperatif dan lain sebagainya. Sampai yang di 2006 sampai 2020, 2016 sampai 2020 ya nanti adanya Hotel in Space. Ini sudah 2023 ya. Ada nggak Hotel in Space? Hotel di luar angkasa. Ya, atau robot guide blind people. Robot yang mengguide orang buta. Ya, mungkin sudah beberapa bisa diprediksi dan benar. Ya, kemudian ada emotion control device. Jadi ada device yang bisa mengkontrol emosi ya. Mungkin kayak apa ya? Ya, saya kurang paham juga ini ya.
prediksi-prediksi yang dilakukan oleh PT Futurolock tadi. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, ini tidak terasa sudah hampir sejam. Mana kesimpulannya adalah internet telah menjadi bagian dari kehidupan kebanyakan orang dan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya konektivitas dan interaktivitas dari tahun ke tahun dari kemudahan internet. Kemudian komersialisasi internet pada pertengahan 90-an ini membuka saluran komunikasi baru yang berdampak telah dirasakan di seluruh dunia. Kemudian kalau kita lihat dari sisi di negara kita saja, sangat banyak sekali koneksivitas dan interaktivitas di sana. Ya kalau kita lihat dari populasi penduduk Indonesia sekitar 2.700 ya juta, 274 juta, tapi yang punya mobile atau koneksi dengan mobile phone itu lebih dari 270 juta. Mungkin memang banyak apa ya masyarakat yang punya HP 2 ya. Satu untuk selingkuhan atau bukan ya. Satu untuk bisnis, satu untuk pribadi dan sebagainya. Ya, kemudian penggunaan internet ya sekitar ini ya jadi masih ada 74 sekian atau 72 sekian juta yang belum terakses internet, mungkin yang ada di pelosok atau memang sudah tua ya atau sudah usia yang tidak memungkinkan mengakses internet, anak kecil dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat sini sudah cukup luas ya penggunaan internet yang ada dan ini menjadi peluang bagi pembisnis untuk bisa mendapatkan pasar dari pasar online. Kemudian internet memberikan peluang dan tantangan bagi komunitas bisnis, di mana beberapa perusahaan yang menjadi first mover dalam mengadopsi model bisnis berbasis internet, gimana caranya bisa survive. Kemudian runtuhnya .com di tahun 2000-an membawa realisme baru ke industri, sehingga para investor jauh lebih berhati-hati saat mempertimbangkan rencana bisnis tersebut. Nah, kemudian organisasi akan terus mencari organisasi. Sorry. Ini ada yang mengganggu. Oke, selanjutnya organisasi akan terus mencari aplikasi ya, bukan organisasi, yang memberikan nilai tambah berbeda bagi pelanggan yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing. Di mana lagi-lagi seperti saya singgung di awal, akan muncul banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi keunggulan bagi perusahaan tersebut, ya, keunggulan kompetitif. Kemudian kesimpulan berikutnya, komersialisasi internet, industri dipenuhi dengan pendatang baru, para pengusaha berusaha mendapatkan keuntungan yang cepat. Sebagian besar organisasi tradisional menunggu untuk melihat bagaimana ekonomi internet akan berkembang sebelum menggunakan sumber daya untuk itu. Jadi ada memang beberapa organisasi tradisional atau pembisnis tradisional itu wait and see, melihat bagaimana keadaan saat industri baru tersebut muncul, jadi mereka tidak langsung terjun ke sana. Ya, kemudian ketika melihat sumber daya yang ada, mereka akan memadukan perpaduan tersebut yang dinamakan sebagai bricks and click. Ya, jadi ada pasar online dan pasar offline, mereka gabungkan, di mana bricks and clicks ini atau online dan offline yang digabung ini terbukti menjadi model yang sukses untuk banyak bisnis tradisional karena mereka menggabungkan yang terbaik dari apa yang dapat ditawarkan internet dan mampu berkompetisi dan memiliki kompetensi inti yang ada. Jadi memang ada nilai tambah ya ketika mereka punya fisik dari produk yang ada dan bisa dicek secara detail ke tokonya atau bisa memudahkan ketika dia sudah memiliki trust terhadap toko tersebut bisa langsung ya pakai online saja. Ya, selanjutnya ada beberapa ancaman terhadap bisnis tradisional, yaitu ketika konsumen menjadi canggih ya, semakin canggih dalam menggunakan internet, konsumen itu akan menggunakan pengetahuan pasar untuk menekan bisnis tradisional. Ya, biasanya berkaitan dengan harga. Ketika ternyata para konsumen itu
sudah canggih ya untuk ngecek harga di marketplace A, ini apa mereka bandingkan ya, mungkin ini ada di cewek-cewek ya, harga sekecil apapun bedanya itu mereka pengen cari yang paling murah, jadi mereka survei harga untuk produk A ya, ke beberapa tempat, sehingga ketika mereka bertemu dengan bisnis tradisional, wah ternyata harganya nggak segini kok, di online lebih murah, nggak jadilah, nggak maulah. Ya, jadi memang akan muncul pada saatnya ya peritel tradisional atau eh, bisnis-bisnis tradisional ini hanya menjadi ruang pameran bagi konsumen untuk memeriksa produk sebelum membeli secara online. Jadi memang mungkin untuk peritel-peritel tradisional ya kayak kita alami ketika kita ke mall cuman cuci mata, dengan melihat apa? Ya melihat produk-produk yang bagus atau tidak, nanti kita bandingkan di internet, oh ternyata lebih murah, kita beli di sana saja. Ya, anggap pameran ya. Memang eh ya, akan saatnya, tapi sekarang sudah mungkin kita rasakan ya, ketika kita pergi ke toko, kita cuma ngecek harganya, intip-intip, terus sambil main HP, ngecek harganya, oh ternyata harga online lebih murah, nggak jadi kita beli. Tapi melihat kondisi barangnya cukup oke, ya kemungkinan kita akan memilih membeli online. Terakhir, internet akan terus memainkan peran kunci dalam proses internal organisasi. Persaingan akan menampilkan kemampuan perusahaan untuk merespon dan dengan cepat dan efisien terhadap lingkungan internal dan eksternal. Kemudian banyak yang akan bergantung pada kemampuan manajer untuk menentukan teknologi apa yang sesuai dengan untuk membantu mereka mencapai tujuan. Ya. Oke, ini mungkin terakhir beberapa tren utama yang perlu kita perhatikan khususnya di tahun 2023. Ya, ketika teman-teman nanti mungkin punya bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau yang akan dijalani nantinya, kita melihat tren di 2023 berkaitan dengan teknologi. Ya, kita ketahui AI kemarin sudah cukup apa ya, noise ya, ya, dimana konten-konten yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh AI ini sangat populer dengan cepat, yang akibatnya pemasaran konten dari AI tadi, ada yang bocor, ada yang bocor, yang dihasilkan oleh AI tadi booming, tapi ternyata efektivitasnya menurun. Artinya konten-konten yang dibuat AI ini tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan oh ini yang dicari oleh masyarakat, atau konten yang seperti ini yang memang dibutuhkan. Jadi mudah booming tapi tidak efektif ya, efektivitasnya menurun. Kemudian tren berikutnya adalah pricing pressure. Jadi gimana caranya kita bisa eh, harga itu menjadi leadernya ya, ataupun harganya paling murah dibandingkan dengan yang lainnya. Karena masyarakat itu lagi-lagi tadi pinter ya, harga itu akan mereka bandingkan dengan satu sama lain, mencari harga-harga paling oke. Kemudian social commerce, walaupun di beberapa negara ini masih dilarang, di Indonesia infonya TikTok sudah bisa ya check out lagi, dan ke depan social commerce ini akan muncul ya, ataupun akan berkembang ya, karena memang ini peluang dan tidak bisa kita elakkan, di mana platform media sosial dengan cepat akan menjadi pemain utama dalam e-commerce, di mana integrasi dari fitur belanja dengan platform media sosial itu bisa mungkin digunakan dan membeli produk tanpa meninggalkan platform yang ada. Sambil kita scroll konten, ada yang tertarik, kita bisa langsung check out ya. Kemudian personalization ya. Jadi konsumen itu semakin mencari pengalaman belanja yang dipersonalisasi, dan e-commerce merespon hal tersebut dan menggunakan analisis data dan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai, iklan tertarget, dan pemasaran email yang terpersonalisasi yang memang tertuju dan dibutuhkan kepada uh,
konsumen tersebut. Kemudian augmented reality atau virtual reality ini adalah teknologi di mana kita bisa mencoba pakaian atau memvisualisasikan furnitur atau apa ya bahan-bahan rumah tangga untuk secara detailnya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi walaupun online tapi kita bisa mencoba kayak produk tersebut cocok enggaknya, pas enggak dengan kulit kita dan sebagainya. Walaupun kayaknya kemarin ada juga ya gincu apa ya lipstick itu bisa sambil kita pakai kamera langsung masuk ke bibir masing-masing ya atau lain sebagainya. Kemudian ada sustainable and ethical shopping. Ini isu yang paling penting walaupun banyak sekali isu-isu di tahun 2003. Sustainable and ethical shopping ini adalah isu yang perlu teman-teman pahami, di mana konsumen itu semakin sadar akan dampak dari membeli suatu produk. Mereka akan membeli produk-produk yang memang berdampak sosial baik kepada lingkungan sekitar, etis, tidak violence atau tidak melanggar HAM dan lain sebagainya. Sehingga memilih atau membuat packaging, kemudian produk-produknya itu tidak jadi sampah dan lain sebagainya tadi atau bisa didaur ulang, ini semakin diminati sama masyarakat. Inilah ada beberapa tren utama yang perlu diperhatikan bagi teman-teman dalam bisnis walaupun banyak tren-tren lainnya yang muncul ya. Nah, ini ada sebenarnya video yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri, nanti saya share di grup ya gimana nanti e-commerce di masa depan itu yang akan terus berkembang dan teman-teman tidak bisa mengelak dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya bisnisnya masih ketinggalan zaman, udahlah buka mata kalian, buka telinga dan lain sebagainya. Ya, coba produk baru, itu coba model bisnis yang baru, misalnya dengan melek dengan teknologi dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini sudah mau isya ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, belum absen nih. Absennya gimana ya? Foto Pak. Kalau belum, hah? Mungkin bisa pakai Google Absennya saya Form buat di atau Sunan gimana ya. Pak? Di Sunan aja, Pak. Di Sunan aja, Sunan aja, Sunan. Pak. Ya, Ya, di kemudian Sunan. untuk yang satu pertemuan lagi, kita ada review. Ya, kita ada review materi. Silakan teman-teman kerjakan 30 ABCD ini kuis-kuis sederhana saja yang memang untuk review materi teman-teman. Itu silakan dikerjakan ada 25 soal. Dikerjakan di Sunan maksimal jam 12 malam nanti. Jadi silahkan dikerjakan di sana dan jangan lupa presensi sekalian. Presensinya sedang saya buatkan. Terima kasih teman-teman. Ada Kapan pertanyaan itu, Pak? kira-kira? 1, 2. Kapan itu Pak? Apa kapannya? Yang ngerjain soal. Kapan apanya? Ngerjain soal. Di Sunan ada hari ini. Hari Iya, Pak. ini. Hari ini sampai jam 12. Kira-kira teman-teman menyanggupinya? Kalau misalnya ternyata banyak yang tidak menyanggupinya, saya undur besok mungkin. Gimana? Cuman Sanggup, 25 soal, Pak. cuman ini kok. Sanggup. Mungkin. Sanggup, ya. Pak. Sanggup. Oke, thank you. Enak ya sambil golek-golek ya kan. Ini masuk enggak nih ininya? Ininya. Pelajarannya nih ya, semoga saja masuk ya. Itu urusan kalian Masuk, lah Pak. mau jungkir balik saat Zoom, yang penting kita bisa mendapatkan manfaat walaupun manfaat itu sedikit ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan atau tidak ada yang ditanyakan, ya silahkan dikerjakan kuisnya. Kita nanti UASnya offline ya. Minggu depan, Pak, berarti. Ya, nanti informasi Apa, selanjutnya Wasnya akan online kan, Pak? minggu depan.
Hei, minggu depan tuh tanggal 1 masih. Sabar-sabar, untuk Sunan presensinya masih saya buatkan. Oke, mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya nanti kita komunikasi di WA saja biar lebih mudah. Ini saya banyak dikutuk-kutuk orang, suruh cepat. Absennya Gitu? di mana, Pak? Oke, Di Sunan, Mbak. sabar bosku, sabar. Ini masih Di dibuat. Sunan. Sunan Mulia Sunan, Kudus. Mbak. Sunan. Kok saya panggil satu-satu nanti orang kungu, piye tuh. Pak, iki ciri-ciri sing ora melu Zoom iki. Betul, betul. Betul, Pak. Iya, Loh, kita dari awal sambil- sampai Eh, akhir wes, kok, wes, Pak. wes, Loh, loh, sambil Iki apa ngasih Pak Kusnanda? wes thank you segala macamnya. Ya, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu nanti. Kalau misalnya ketemu, kalau enggak ya sudah. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala hilap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kris. Salam. Salam. Oke, saya N Salam, ya. Pak. Thank you. Oke.